Babak 976, Gunung Setan lagi. Paman senior, apakah terjadi sesuatu akhir-akhir ini? Mengapa begitu banyak ahli sekte kita pergi ke Double Dragon Manor? Bukankah sudah jelas? Hanya sesuatu yang besar yang bisa menjamin tindakan seperti itu. Jika pertemuan mendesak diadakan dengan memanggil setiap ahli sekte, itu berarti terjadi sesuatu di perbatasan tanah kami. Negeri-negeri barat kini tidak lagi damai. Menunggu untuk diceburkan ke dalam lautan darah. Apakah sesuatu akan terjadi pada kita? Dengan kami menjadi kepala dari 3 sekte unggulan, sekte kejelasan tertinggi, kami akan berdiri tepat di depannya. Apa yang diketahui seorang murid? Kami mungkin agak dikenal di wilayah barat, tapi kami tidak lebih dari itu. Di wilayah lain, begitu bencana melanda, semakin besar sekte tersebut, semakin tinggi jumlah korbannya. Sekarang semuanya tergantung pada langit di atas. Itu kejam. Di langit yang cerah, dengan cahaya senja matahari berjemur tanpa hambatan di tanah yang tenang, dan gumaman sungai yang menggoda pendengaran. Seorang pria dan seorang pemuda melayang di udara dengan kerutan yang terus-menerus menyelidiki bencana yang akan terjadi. Keduanya menghela nafas. Jeritan yang menusuk terdengar. Dengan langit yang meredup, burung-burung berebut menjauh. Dan angin puyuh menyebabkan kekacauan di seluruh area saat bayangan raksasa dengan 3 kepala dan sayap menutupi langit. Gelombang kekuatan besar yang tiba-tiba membuat semua binatang menggigil di sarangnya. Bersujud di hadapannya seperti pelayan abadinya. Pria dan pemuda itu menyipitkan mata dan panik. Jantungnya tercekat di tenggorokan. Pemuda itu merasa sangat ketakutan hingga dia hampir mengompol. Memegang erat satu-satunya tali penyelamatnya. Pria itu. Dan menangis untuk nyawanya. Paman senior. Benda apa itu? Ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Binatang spiritual tingkat N9. Gagak berkepala 3. Orang tua itu tergagap ketakutan dan pemuda itu menelan ludah. Paman senior. Bisakah kamu melawan binatang seperti itu? Apa yang aku bisa? Binatang spiritual tingkat 9 adalah raja di antara binatang. Akan sulit bahkan bagi lusinan pakar puncak Genesis untuk mendekat. Apalagi saya. Di lapisan kelima, aku hanya akan terbunuh. Diam dan biarkan berlalu. Jangan membuatnya kesal. Menyeka keringat di alisnya. Lelaki tua itu meraih tangan pemuda itu. Tidak bergeming sedikit pun. Takut gerakan sekecil apapun akan membuat jengkel bayangan yang lewat dan mengubahnya menjadi pupuk. Tapi kemudian binatang raksasa itu berhenti di atas mereka. Meninggalkan hembusan angin kencang hingga meresap ke dalam tulang mereka. Sambil menelan ludah dengan keras. Pemuda itu tampak hancur dan melihat lelaki tua itu menggigil. Paman senior, kenapa berhenti? Apakah ia menemukan kita? Akankah ia memakan kita hidup-hidup? Berhentilah panik. Mungkin istirahatnya iya. Itu saja. Wajah lelaki tua itu berkedut. Binatang spiritual tingkat 9 adalah seorang raja dan tidak perlu berburu. Karena binatang spiritual di bawahnya memberinya makan. Ada yang aneh dengan makhluk spiritual tingkat 9 ini. Yang muncul di siang hari bolong. Apakah terjadi sesuatu yang menarik perhatiannya? Bagaimanapun, kita akan baik-baik saja selama kita tidak mengganggunya. Paman senior, apakah ini sebabnya Double Dragon Manor mengadakan pertemuan berskala besar? Saya harap tidak. Atau bahkan 100 pakar puncak Genesis akan cukup untuk dianggap sebagai hidangan pembuka. Wajah lelaki tua itu bergetar mendengar tebakan liar pemuda itu. Binatang dan manusia cukup harmonis. Kenapa kita harus keluar untuk saling membunuh? Sayang. Itulah yang hilang dari dunia. Saya setuju dengan itu. Saya harap burung besar itu juga memiliki kemampuan cinta paman senior. Pemuda itu menganggukkan kepalanya ketakutan. Di bawah bayang-bayang yang sangat besar, seorang pria dan seorang pemuda berdiri membeku karena ketakutan. Hanya menatap benda di atas dengan harapan kuat agar benda itu hilang begitu saja. Meskipun waktu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk memenuhi keinginan mereka. Dengan suara dingin datang dari atas. Apakah kalian berdua dari Ultimate Clarity Sect?
Ia dapat berbicara. Pemuda itu tersentak. Paman senior. Bisakah makhluk spiritual di tingkat 9 dapat berbicara seperti manusia? Orang tua itu cukup bingung. Binatang tingkat tinggi seperti itu jarang terjadi. Tidak jelas apakah mereka benar-benar berbicara. Tapi sekali lagi, saya tidak pernah mendengar rumor apapun tentang makhluk spiritual yang bisa. Hei kamu, bukan binatang spiritual yang berbicara tapi aku. Suara itu terdengar lagi. Kali ini jelas dari suatu tempat di punggungnya. Sebuah titik kecil muncul dari tengah kepala burung. Tampak samar-samar berbentuk manusia. Bisakah Anda memberitahu saya apakah Anda berasal dari Ultimate Clarity Sect atau bukan? Keduanya terdiam. Mulut mereka bergerak-gerak dan terlalu terkejut untuk menjawab. Ada seseorang yang mengendarai binatang spiritual tingkat 9. Ahli durhaka macam apa yang bisa menahan binatang sekuat itu? Itu sendiri dapat melawan lusinan ahli Genesis. Raja binatang buas yang sebenarnya. Keduanya sudah lama tidak terlibat. Membuat pria di atas tersenyum masam karena keterkejutan mereka. Jika kamu diam lebih lama lagi, aku akan menganggapmu sebagai mayat. Dan binatang spiritualku akan memakanmu. Tidak, tidak, tidak. Tolong jangan lakukan itu. Tuan, kami memang berasal dari Ultimate Clarity Sect. Apa yang bisa kami bantu? Tuan, keduanya melambai dengan panik padanya untuk berhenti. Ketakutan. Sambil berkeringat, pria itu melanjutkan. Bisakah Anda memberitahu saya apakah ini adalah domain Ultimate Clarity Sect? Atau apakah saya masih punya cara untuk pergi? Kenapa kamu pergi ke sana? Orang tua itu menjulurkan kepalanya dengan hati yang gemetar. Apakah sekte saya telah melakukan sesuatu terhadap Anda? Tuan, mengapa Anda membawa binatang buas seperti itu ke Ultimate Clarity Sect? Pria itu tertawa. Bukan itu. Saya tidak menentang sekte Anda. Sebaliknya, memiliki beberapa teman, seperti Yelin, Wu Qingqiu dan banyak lagi. Anda tahu mereka. Binatang spiritual ini hanyalah tungganganku. Tapi jika kalian tidak memberitahuku, maka ada sesuatu yang sedang terjadi di sini dan aku harus membuang basa-basinya. Pertama, mintalah camilan, lalu hancurkan sekte Anda. Dan terakhir, tunggu, Tuan. Harap tenang. Kami akan memberitahumu. Orang tua itu ketakutan setengah mati ketika dia bergegas menangkupkan tangannya. Sejujurnya, kami sedang dalam perjalanan ke sana. Tetapi akan memakan waktu 10 hari dengan kecepatan saya untuk mencapai sekte tersebut. Sementara dengan kecepatan luar biasa dari binatang spiritual Tuan, 1 jam sudah cukup. Salah satu kepala burung gagak menoleh ke kepala tengahnya dan berkata, Tuan, mari kita lanjutkan. Sinar matahari senja menyinari punggung gagak berkepala 3 dan menampakkan wajah penumpangnya. Melihat Sanzi muda di sebelahnya, Zuo Fan mengangguk dan berkata, terima kasih. Saya pernah mengunjungi sekte besar Anda. Tetapi acaranya singkat dan saya lupa jalannya sejak saat itu. Mari kita bertemu lagi suatu hari nanti. Hahaha. Zuo Fan memberi isyarat dan burung gagak mengepakkan sayapnya. Itu benar-benar berbicara. Pemuda itu menunjuk dengan jarinya yang menggigil ke arah binatang itu dengan mulut menganga. Orang tua itu terlalu terkejut untuk bereaksi. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar makhluk spiritual berbicara. Zuo Fan terkekeh di punggung burung itu. Berteriak, ya, bagian terakhir itu bukanlah aku, melainkan binatang spiritual. Hahaha. Tunggu, Tuan. Apakah mungkin untuk memberitahu kami berdua tentang alasan mulia Anda mengunjungi sekte kami? Orang tua itu menangkupkan tangannya lagi dan menghentikan Zuo Fan untuk pergi. Ya, dia memang menunjukkan jalannya kepadaku dan tidak tahu siapa aku. Jika karena suatu kesialan aku memiliki niat buruk, membuat sektenya mendapat masalah, dia akan hancur. Apa jadinya nama Double Dragon Manor di wilayah barat ketika dia mendatangi mereka demi keadilan? Karena khawatir, mata Zuo Fan berbinar dan berkata, ada beberapa orang keji yang menyakiti salah satu murid kita dan pemimpin sekte menghancurkan 5 sekte dalam kemarahannya.
Sekarang dunia telah bergejolak lagi. Penduduk Gunung Iblis akan menimbulkan badai. Hahaha. Gagak berkepala 3 menghilang bersama kedua penumpangnya, meninggalkan angin puyuh yang dahsyat, melolong seperti iblis di dunia bawah. Pria dan pemuda itu gemetar tertiup angin kencang, terbatuk-batuk dan melihat kehancuran di sekitarnya dengan kaget. Astaga! Satu kepakan sayap binatang spiritual tingkat 9 begitu brutal hingga dunia hancur. Melihat kehancurannya, itu tampak seperti akhir hari. Ketika pemuda itu menatap dengan tercengang dan bergumam, orang tua itu juga tercengang, merenungkan kata-kata Zulfan. Apakah yang dia maksud adalah murid Gunung Iblis yang lain telah keluar? Paman senior, ada apa dengan Gunung Iblis? Pemuda itu bertanya kepada lelaki tua yang mengerutkan kening, yang berkata, "Murid, pernahkah kamu mendengar tentang 5 sekte yang akan hancur 2 tahun yang lalu?" "Maksud Anda, itu adalah Gunung Iblis?" Dengan alis gemetar, lelaki tua itu menghela nafas. Karena perkelahian antar sekte, seorang murid terkemuka menjadi korban. Tidak ada yang tahu dia sebenarnya adalah bagian dari sekte misterius Gunung Setan. Oleh karena itu, Master Sekte, Tuan 9 kata-kata, datang sendiri untuk membalas kematiannya dengan membersihkan 5 sekte dan meninggalkan kekuatan jahatnya yang mengguncang negeri itu. Bahkan Double Dragon Manor tidak bisa menyinggung perasaannya. Namun hanya dalam waktu 2 tahun, sekte misterius ini kini muncul kembali, mengirimkan muridnya ke dunia. Dan dia benar-benar mengendarai binatang spiritual tingkat 9. Mereka telah memetik pelajarannya. Saya mengerti. Bagi kami, ini merupakan perwujudan berita buruk dan kekacauan. Pemuda itu kewalahan ketika dia mengangguk secara refleks. Binatang spiritual tingkat 9 cukup mencolok. Gunung Iblis itu seperti seorang tiran. Tapi di manakah itu? Saya ingin menjadi murid mereka. Apa katamu? Tidak apa-apa. Hanya berpikir keras. Hahaha. Babak 977, pembicaraan Pep seorang tikus. Ledakan. Ada ruang di mana nyala api keemasan menjilat setiap incinya, dengan panas yang sangat tinggi sehingga Anda bisa memanggangnya. Dan bunyi berderak yang terus-menerus terdengar seolah-olah bumi itu sendiri sudah matang. Kilatan petir ungu menyambar di sekeliling, disela sebentar oleh kemunculan burung besar setinggi 100 meter. Ia melepaskan kilatan dahsyat ke arah api emas yang berbahaya, menghapusnya dalam ledakan yang mengerikan. Tapi saat api emas di sekitarnya menghilang, yang berdiri di tempatnya adalah seekor naga setinggi 300 meter. Menjulang seperti gunung dengan mata besarnya menunjukkan kebanggaan. Suara mendesing. Burung ungu itu mendarat, lalu berubah menjadi seorang gadis berusia 7 tahun. Menatap makhluk besar itu dengan rasa ingin tahu. Leluhur naga, apakah pelatihan hari ini sudah selesai? Itu cepat sekali. Hahaha, karena kita punya tamu. Suara tawa naga yang bergemuruh terdengar. Lalu salah satu cakarnya yang tajam menyapu udara. Udara terkoyak dan memperlihatkan matahari yang cerah di sisi lain dan angin sepoi-sepoi menggoyang pepohonan di sekitar sungai. Tapi juga seorang pria yang sangat familiar. Dia masuk ke ruang ini dan tersenyum. Leluhur naga sungguh luar biasa. Saya baru saja datang dan Anda sudah menyadarinya. Ayah. Gadis manis itu bersinar dan melompat ke pelukan pria itu dengan gembira. Pria itu terhuyung, tapi membalas pelukan gadis itu sambil tertawa. Kiawe, sudah lama sekali saya melihat Anda melakukannya dengan baik di sini. Ayah, apakah kamu datang untukku? Mata Kiawer berbinar dengan harapan kekanak-kanakan. Zulfan mengusap kepalanya dengan sedih, menggelengkan kepalanya. Bukan urusanku kapan kamu bisa pergi. Leluhur naga yang memutuskan. Dia akan melepaskanmu begitu dia yakin kamu punya kekuatan untuk bertahan di dunia besar di luar. Leluhur naga, bolehkah aku pergi bersama ayah? Saya telah mempelajari semua yang telah Anda ajarkan kepada saya. Kiawer mengarahkan kepalanya ke arah naga besar dengan tatapan anak anjing. 2 tahun berpisah dari Zulfan terasa sangat lama baginya dan dia sangat merindukan ayahnya.
Nenek moyang naga malah menatap tajam ke arah Zuofan. Nah, tidak mungkin kamu datang sejauh ini hanya untuk mengejar ketinggalan. Apa yang telah terjadi? Leluhur naga sekali lagi luar biasa. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari matamu yang tajam. Zuofan menunjukkan sedikit kesedihan. Lalu dia menjentikkan tangannya dan tubuh muda Sanzi yang lemah muncul. Kiawer melihat Gu Santong sangat lelah dan menangis. Apa yang terjadi dengan saudaraku? Qilin. Nenek moyang naga melihat Sanzi muda untuk pertama kalinya. Tapi satu pandangan saja sudah cukup untuk mengenali asal-usulnya. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Zuofan menghela nafas dan mengangguk dengan tatapan berat saat dia menceritakan kembali kejadian yang dia alami beberapa tahun terakhir. Diakhiri dengan, saya tidak tahu senjata suci memiliki kekuatan yang begitu besar terhadap binatang suci. Itu kesalahanku. Sekarang aku tahu di mana Heaven Sealing Xiao berada. Kunpeng berkata bahwa dengan segel kalian berdua pada jiwa dan tubuh Sanzi muda, itu akan membuatnya tetap stabil sampai aku menemukan Xiao untuk menyelamatkannya. Oh, Kunpeng tidak salah soal itu. Heaven Sealing Xiao bisa menangani ini. Nenek moyang naga mengangguk dan matanya bersinar. Cakar besarnya melesat ke depan dan api keemasan menimpa tubuh Sanzi muda seperti bintang. Di titik akupuntur utamanya, nenek moyang naga menempatkan cakarnya pada Sanzi muda dan membiarkan api emas menutupi dirinya. Membiarkan kekuatannya meresap ke dalam dirinya. Sanzi muda kali ini mulai menunjukkan kilau keemasan. Menutupi dirinya sepenuhnya dan pipi anak itu tampak merah muda yang lebih sehat. Nenek moyang naga menghela nafas. Qilin kecil akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Bawa dia ke Xiao. Tapi kamu harus sangat berhati-hati saat berada di dekat pria itu. Dia membenci manusia dengan penuh nafsu. Ketika Anda akhirnya bertemu dengannya, Anda bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk berbicara sebelum bajingan tua itu memerciki Anda. Qilin muda akan dibiarkan mati dan kamu akan menjadi noda berdarah di bawah telapak tangannya. Dia masih liar dan tidak bisa bicara. Tidak, dia hanya tidak mempercayai kata-kata manusia. Nenek moyang naga menghela nafas. Dia kehilangan salah satu matanya karena manusia dan penyembuhannya terbukti sulit. Inilah mengapa dia melihat manusia sebagai musuh bebuyutan. Membuatnya menjadi gila. Mata Zuofan bergetar. Seorang manusia mengambil matanya. Siapa? Pedang penguasa. Nenek moyang naga menghela nafas panjang. Kamu harus cepat menjelaskan tujuanmu. Atau mungkin membuang Qilin kecil tanpa berbicara. Saya rasa Anda bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan sepatah kata pun sebelum Anda menjadi santapannya. Zuofan tertegun dan mengangguk keras dengan tatapan muram. Binatang suci adalah yang terkuat di dunia ini. Hanya membutuhkan sekejap untuk membunuh siapapun bahkan jika disegel di wilayah fana. Dengan Xiao membunuh manusia manapun yang dilihatnya. Berbicara tidak ada gunanya. Dia sadar betapa berisikonya pencariannya sekarang. Kiawer menyadari bahaya dalam tugas ini dan berkata, Leluhur naga, kalau begitu aku bisa pergi bersama ayah dan membantunya. Jangan berdebat, kali ini terlalu berbahaya. Apapun bisa terjadi jika melawan binatang suci gila itu. Sanzi muda sudah cukup buruk. Aku tidak bisa membiarkanmu terluka juga. Zuofan langsung menolak. Nenek moyang naga sebenarnya memihak Kiawer. Kali ini dia bisa pergi. Mungkin dia benar-benar bisa membantumu dalam hal ini. Dia adalah binatang suci yang masih muda dan si laut Ao tua itu mungkin akan memberimu waktu karena dia cukup untuk menyatakan tujuanmu. Dan Kiawer juga cukup kuat untuk membantumu. Sekaligus mengubah perjalanan ini menjadi pengalaman pembelajaran baginya. Kiawer melompat dengan gembira dan Zuofan mengangguk lemah setelah jeda yang lama. Dia tahu nenek moyang naga telah melakukan banyak pekerjaan pada Kiawer dan tidak akan melepaskannya begitu saja. Apa gunanya pelatihan 2 tahun terakhir? Nenek moyang naga harus yakin dia bisa keluar. Dan jika dia berpikir demikian, maka Zuofan tidak punya alasan untuk meragukan penilaian naga tua itu. Zuofan mengulurkan tangannya. Nadanya setulus yang dia tahu.
Leluhur naga senior, ini masalah serius. Bisakah Anda meluangkan sedikit bantuan untuk tujuan mulia ini? Ada apa denganmu? Bisakah kamu memberiku? Katakanlah. 10 pil nafas naga lagi. Mengedipkan matanya yang besar dan keruh, Zuo Fan memohon tanpa ragu. Menghadapi orang gila itu, saya memerlukan bantuan lebih lanjut. Menghadapi binatang suci tanpa dukungan yang sangat dibutuhkan oleh leluhur naga akan membuat hidup kecilku kering karena tulang-tulang lemah ini. Saya meminta leluhur naga untuk memikirkan tujuan akhirnya dan memberi saya semua bantuan yang Anda bisa. Jika bukan 10, 5 juga sudah cukup. Mata besar nenek moyang naga berkedut. Tersenyum masam. Nah, lucu kamu harus menyebutkan tujuan akhirnya. Ketika kamu menggunakan salah satu pil nafas naga milikku pada sekte tak seorang pun di wilayah Fana. Apakah kamu lupa bagaimana masing-masing serangan itu merupakan serangan habis-habisan dariku? Dengan saya terjebak di alam Fana dan tidak dapat memulihkan energi saya. Anda pikir saya bisa mengeluarkan pil nafas naga seperti permen? Ketiganya adalah batas cadangan saya. Namun kamu, sebenarnya busuk yang tidak berguna. Oh baiklah, aku mengerti. Zuo Fan melambai meremehkan dan menyeringai. Aku tahu kamu terjebak di sini. Tapi pikirkan masa depan Sanzi muda. Apakah senior sedingin itu terhadap nasib anak itu? Dan bahkan jika iya, kamu setidaknya harus menghargai dia karena berada di tim binatang suci di pertempuran terakhir. Dia jelas merupakan aset berharga. Apakah Anda akan membiarkan dia meneruskan saja? Kunpeng sangat berbahaya. Menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh Laut Ao tetapi tidak pernah menyebutkannya. Meski begitu, dia masih memiliki makhluk spiritual tingkat 9 yang ikut bersamaku untuk membantu dalam perjalanan ini. Sementara kamu terus-terusan membicarakan bagaimana dia menjual kalian. Tapi bukankah itu akan membuatmu lebih buruk dari dia karena kamu tidak memberikan sedikit pun bantuan? Zuo Fan memberinya tatapan mencemooh. Membuat leluhur naga membentaknya dengan kesal. Kamu bilang aku lebih buruk dari dia. Jadi dia mendapatkan pegunungan Albis namun hanya mengirimkan makhluk spiritual tingkat 9. Di sini, hanya aku yang tersisa atau aku akan membawa pasukan bersamamu. Banyak menyombongkan diri. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Zuo Fan mengejek sambil mengerang ke dalam. Nenek moyang naga mengertakkan taringnya dan memuntahkan 10 bola emas seukuran tangan. Dia kemudian mulai Nah, jangan pernah bilang aku tidak membantumu. Hanya pil nafas naga kecil ini yang tersisa dan Anda harus melakukannya. Mereka tidak bisa menangani monster tua itu. Tapi Anda masih bisa menggunakannya untuk membersihkan jalan Anda. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantu. Bab 978, Dukungan Penuh. Terima kasih banyak, leluhur naga. Aku sudah berlebihan sekarang. Melihat mata yang sekarang lelah itu, Zuo Fan mengungkapkan rasa terima kasihnya dan menoleh ke Kiawer. Ambil 10 pil nafas naga kecil dan jaga dirimu. Zuo Fan menempatkan Sanzi muda di cincinnya dan berjalan menuju pintu keluar. Kiawer menganggukkan kepala imutnya dan meletakkan bola api emas di cincinnya sendiri sebelum mengikuti ayahnya. Nenek moyang naga bergetar ketika dia melihat sosok sombong Zuo Fan. Anak itu menipuku dari 10 pil nafas naga itu. Meskipun bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk Kiawer. Apa yang terjadi pada kilin kecil telah menjadi pelajaran yang sulit. Dia benar-benar melihat binatang-binatang itu sebagai putra dan putrinya. Seorang manusia. Xiao, pernahkah kamu berpikir bahwa manusia akan begitu peduli pada makhluk spiritual? Zuo Fan tiba-tiba merasakan mata kirinya berkedip-kedip dengan nyala api hitam dan menahannya kesakitan saat berdarah. Ayah, ada apa? Kiawer menangis prihatin. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tetapi nenek moyang naga tahu. Nah, cobalah mengurangi penggunaan mata itu. Mata ayah. Kiawer memandang leluhur naga dengan bingung. Leluhur naga, ada apa dengan mata ayah? Naga itu menatap Zuo Fan, yang membutuhkan sedikit waktu sebelum pulih.
Dia menyeka darah dari matanya dan memaksakan senyuman. Terima kasih, leluhur naga, atas perhatianmu. Saya baik-baik saja. Bagus. Nenek moyang naga mencemooh. Kamu tahu persis betapa bagusnya itu. Lebih baik dariku. Bahaya yang ditimbulkan oleh mata tidak hanya menimpa lawan Anda. Saya yakin Anda memperhatikannya sejak awal. Perbedaan terbesar antara Apocalyptic Thunder Flame Eye dan Purple Lightning Golden Eye milik Heavenly Sovereign bukanlah kekuatannya yang besar, melainkan volatilitasnya. Menurutmu perpaduan 4 kekuatan binatang suci semudah itu untuk ditangani? Teruslah bermain api dan kamu hanya akan terbakar. Mata Zulfan bergetar, tapi kemudian terlihat tenang. Mata ini menyelamatkanku dan Sansi muda. Jika nanti dia membakarku, aku pasti akan menyeret musuh itu bersamaku. Sambil nyengir, Zulfan menarik tangan Kiawer dan meninggalkan ruangan, menuju dunia luar. Nenek moyang naga tetap berada di belakang dengan tatapan tak mampu berkata-kata. Bocah penggarap iblis sebenarnya tahu nilai pengorbanan. Dia semakin terlihat seperti 9 kata-kata. Apakah itu metode budidaya atau warisan? Atau mungkin Zulfan bergegas menuju laut utara bersama putrinya. Sementara 3 negeri lainnya mendapat panggilan bantuan dari negeri utara. Kerajaan wilayah tengah sedang bergerak. Di Double Dragon Manor, 9 sekte dari wilayah barat telah berkumpul di Heaven Reaching Pavilion. Semuanya terlihat gagah. Pertemuan kali ini benar-benar berbeda dari pertemuan 2 tahun lalu. Dengan 5 sekte yang terbuang, kekuatan baru muncul untuk mengisi kekosongan tersebut. Meski lebih lemah, mereka mendapat dukungan dari Double Dragon Manor untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Salah satu di antara para pendatang baru ini cukup menarik perhatian dengan perluasan kekuatannya yang terus-menerus. Aliansi Luo yang berasal dari Kekaisaran Tianyi. Kepala kekuasaan di faksi ini adalah klan teratas di Tianyi, Klan Luo. Tidak ada yang tahu bagaimana klan tanpa nama ini bisa mengalami pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Double Dragon Manor pun tidak bisa menjelaskannya. Hanya dalam 2 tahun yang singkat, ia berubah dari kekuatan 3 sekte terbawah sebelumnya menjadi kekuatan sekte 3 menengah. Itu hanya mengerdilkan faksi-faksi baru lainnya yang bahkan tidak memiliki sepertiga kekuatan dari 3 sekte terbawah. Itu adalah bintang paling terang di seluruh wilayah barat. Dan itu baru permulaan. Apa yang membuat aliansi Luo begitu luar biasa dan patut dihormati semua orang adalah kebangkitannya yang tiba-tiba dan benar-benar berbeda dari pemerintahan keluarga kekaisaran kerajaan bintang pedang. Yang serupa adalah mereka tidak seperti sekte, hanya fokus pada budidaya dan mengabaikan orang sekitar. Aliansi Luo dan kerajaan bintang pedang serupa dalam hal mereka terdiri dari orang-orang dari semua lapisan masyarakat, dari petani hingga pejabat. Intinya adalah klan militer, memimpin pasukan untuk mendapatkan tanah baru. Aliansi ini menguasai seluruh aspek dengan bantuan para jenderal dan ahli strateginya. Mencakup aspek kekuasaan dan pemerintahan. Seperti sebuah kerajaan kecil. Sebuah kerajaan yang berkembang dari hari ke hari. Urusan militer menjadi sangat baik sehingga aspek militer wilayah barat dipimpin oleh aliansi Luo. Beberapa bahkan percaya bahwa jika bukan karena Kekaisaran Bintang Pedang yang menguasai seluruh wilayah pusat dan mengancam 4 negeri lainnya, lingkungan aliansi Luo yang lembut dan penuh kasih sayang akan menjadikannya hanya raksasa biasa. Sayangnya, seandainya tidak punya tempat di dunia ini, Kekaisaran Bintang Pedang adalah yang terkuat, yang menarik aliansi Luo yang masih muda untuk menjadi anggota perlawanan yang semakin besar terhadap serangan gencar mereka, dan membuat masa depannya menjadi tidak pasti. Seperti halnya semua hal, hanya yang pertama yang akan tercatat dalam sejarah. Sedangkan yang kedua akan selamanya ditelan oleh zaman yang terlupakan. Dalam banyak kasus, hanya ada satu pemenang. Dan pemenang kedua dirundung dengan kondisi biasa-biasa saja. Entah itu akan melampaui yang pertama atau selamanya berada dalam bayangannya. Ini menggambarkan situasi canggung klan Luo. Itu memiliki potensi untuk menjadi kerajaan bintang pedang kedua tetapi bukan waktunya. Seseorang membutuhkan waktu, takdir, dan keberuntungan.
Zuo Fan telah meletakkan dasar bagi mereka untuk membangun. Tetapi dia bahkan tidak bisa melawan sifat dunia. Waktu untuk menguasai tanah telah berlalu dan sekarang mereka harus menunggu yang berikutnya. Orang-orang telah berkumpul di sebuah ruangan sempit. Dengan Luo Yunhai, pemimpin aliansi diapit oleh Suge Changfeng dan Leng Wuchang. Sambil mengerutkan kening sambil memikirkan semua orang. Naga ganda yang mulia telah mengambil kursi utama dengan tatapan berat. Memegang slip giok dan termenung. Yang mulia Heiran akhirnya memulai. Teman-teman, saya telah memanggil Anda hari ini. Para tetua, yang mulia, pemimpin sekte dan pemimpin klan. Untuk mendiskusikan topik yang sangat sensitif dan penting. Kerajaan Bintang Pedang sedang bergerak. Apa? Semua orang tegang mendengar berita buruk itu. Membuat ruangan menjadi kacau karena upaya keras mereka untuk menemukan lebih banyak dari orang-orang di sebelah mereka. Hanya tim Luo Yunhai yang tetap teguh dan diam. Lebih seperti tidak menemukan apapun. Orang-orang bodoh dari sekte ini tidak tahu apa artinya jika seseorang menusukmu dari belakang. Mereka tidak memiliki ketenangan yang dibutuhkan dalam perang. Menatap mereka dengan dingin. Leng Wuchang dan Suge Changfeng menggelengkan kepala. Ahehem. Yang mulia Bai Mei menjernihkan suaranya dan berkata, saya punya kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, kepala klan Sangguan di wilayah timur telah berhasil mengambil pedang melonjak dari pengkhianat Sangguan Feiyun. Kabar buruknya, belum lama ini, orang terkuat di wilayah utara telah bertarung melawan iblis laut utara dan menderita luka parah. Kerajaan Bintang Pedang memanfaatkan hal ini dan sekarang bergerak ke daratan utara untuk menjarah pedang Dewa Penyegel Surga. Sekte Si Bright meminta bantuan dari mana-mana. Berharap untuk bersatu melawan serangan di wilayah tengah. Yang mulia, siapa yang mereka kirim saat ini agar wilayah utara begitu putus asa untuk meminta bantuan? Seorang pria bertanya. Mata yang mulia Heiran menjadi gelap. 16 orang telah memasuki wilayah utara. Yang memimpin juniornya adalah putra mahkota SWAT Star. Untuk menenangkan dirinya sendiri. Sementara Invincible SWAT memimpin yang lain. Bailey Yutian. Semua orang tersentak kaget. Monster itu keluar sendiri. Pantas saja wilayah utara panik. Yang mulia Heiran menghela nafas. Itulah masalah kita yang paling kecil. Bailey Yutian tidak sendirian. Ia memiliki 5 raja pedang dari klan Bailey. Oh iya. Kamu pasti pernah mendengar judul ini digunakan di SWAT Star Empire tapi belum tahu kekuatannya. Lalu ini dia. Orang terkuat kita. Dan Ching Sen. Sekarang menjadi raja pedang pembelah naga di area tengah. Dia adalah raja pedang. Ya. Dengan kata lain. Setiap raja pedang setidaknya berada pada level dan Ching Sen. Ada 8 lagi di sampingnya yang mempertahankan area tengah. Dan di atas mereka berdiri pedang tak terkalahkan. Bailey Yutian. Mata yang mulia Heiran bergetar dan menggertakkan giginya. Aku bahkan tidak pernah menyadari bagaimana SWAT Star Empire menjadi begitu kuat. Selain Bailey Yutian. Sekarang kekaisaran telah tumbuh begitu kuat sehingga bahkan aliansi 4 negeri pun akan mengalami kerugian besar dalam perang. Semua orang terkejut dan memucat. Bagaimana seseorang mulai melawan hal itu? Dan wilayah barat mereka baru saja kehilangan 5 sekte 2 tahun lalu. Menjadi wilayah terlemah. Mereka akan lebih menderita jika terjadi perang seperti itu. Hanya mata Luo Yunhai yang bersinar dan menangkupkan tangannya. Yang mulia, apa pendapat Anda tentang permohonan wilayah utara? Yang mulia memberinya pandangan panjang dan mengangguk ke dalam. Klan Luo sungguh luar biasa memiliki anak itu berasal dari mereka. Semua tetua sekte lainnya tampak takut akan nyawa mereka karena berita buruk tersebut sementara hanya klan Luo yang teguh. Memikirkan langkah selanjutnya. Klan militer sejati. Babak 979, mantra keberuntungan. Kepala klan Luo. Setelah kita menyelesaikan pertemuan, kita berdua akan mengambil setengah dari ahli Double Dragon Manor bersama dengan Yelin dan murid-murid luar biasa lainnya. Untuk membantu wilayah utara dan menghentikan kekuatan biadab pedang tak terkalahkan yang membakar seluruh area. Yang mulia Heiran berbicara setelah jeda.
Luo Yunhai merenung dan kemudian menggelengkan kepalanya. Double Dragon Manor adalah landasan kekuatan wilayah barat. Mengambil setengahnya akan menjadikannya cangkang kosong. Kemungkinan besar bagi kerajaan bintang pedang untuk menggunakan ini demi keuntungannya dengan memikat pasukan kita. Dengar-dengar, Yang Mulia, mohon jangan pergi. Kita tidak bisa begitu saja menyerahkan rumah kita hanya untuk orang-orang di wilayah utara. Seorang tetua melompat berdiri dan menangkupkan tangannya. Seorang tetua Helion Flame. Luo Yuhai tidak membiarkan Yang Mulia berbicara. Melanjutkan. Tetapi tidak pergi juga bukanlah suatu pilihan. Setelah mereka mengambil Heaven Sealing Sword, mereka akan menatap kita. Menurutmu berapa lama kita akan bertahan? Yang lebih buruk lagi, tidak menjawab permintaan bantuan akan membuat aliansi 4 negara saling berdebat. Dan tidak ada yang percaya satu sama lain. Bukankah itu juga termasuk dalam rencana musuh? Tetua itu mengempis sambil berkata, Kepala klan Luo, kamu sudah berbicara selama ini. Tapi kemana tujuanmu dengan ini? Kita tidak bisa menabung tapi harus menabung. Apakah kamu hanya mengoceh? Sama sekali tidak. Leng Wuchang tersenyum. Saya mohon agar tetua itu mengerti. Ini bukan sekedar ocehan, tapi spekulasi kepala klan mengenai situasinya. Hanya melalui analisis terhadap masalah yang ada, kita dapat mengambil tindakan yang tepat. Dan bagaimana kita bertindak bukanlah panggilan kepala klan kita. Tapi Yang Mulia, kepala klanku hanya memberi nasihat. Hahaha. Wajah pria itu berkedut. Baru saja dilayani. Tetapi kemarahan menguasai dirinya. Terbukti dengan nada yang kuat. Saya tahu. Tidak ada habisnya bagi orang-orang cerdik dari klan Luo yang tahu cara merangkai kata-kata. Maka aku tidak akan menghabiskan waktuku bersamamu. Tolong. Kami hanya menyatakan fakta. Hahaha, Leng Wuchang berbicara. Yang Mulia heran menatapnya dengan tajam lalu suara tegasnya bergema. Memang benar. Aku hampir lupa betapa klan Luo memiliki banyak pikiran yang tajam. Saya ingin bertanya kepada penasihat Anda tentang masalah rumit ini. Saya berani menganggap Anda sebagai 2 dari 3 orang bijak Luo Alliance. Leng Wuchang dan Suge Changfeng. Sir Leng dan Steward Suge. Yang Mulia, Anda menghormati kami. Keduanya berdiri dan membungkuk sambil tersenyum lebar. Yang Mulia Bai Mei mengangguk. Berdasarkan penilaian kalian, menurut kalian apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mereka berbagi senyuman dan Suge Changfeng memimpin untuk menjelaskan. Yang Mulia, kepala klan kami sudah lebih dari jelas. Dengan mengabaikan permohonan wilayah utara, keamanan kita akan berumur pendek. Diikuti dengan hilangnya rasa hormat dari semua orang. Di sisi lain, tindakan menyelamatkannya akan mengundang bencana. Bahaya akan datang ke wilayah barat, cepat atau lambat. Saya hanya bisa menuruti keputusan Yang Mulia. Suge Changfeng menjadi Perdana Menteri bukan tanpa alasan. Pidatonya sempurna. Dia menyampaikan satu hal yang sangat jelas. Kami di sini untuk memberikan saran hidangan. Kaulah yang mengambil keputusan. Terutama karena kedua jalur itu penuh dengan bahaya. Jangan datang kepada kami untuk menyelesaikan masalahmu. Kami sudah memberi Anda pengingat awal. Tetapi Anda tidak mau mendengarkan. Steward Suge, reputasimu mendahuluimu. Hahaha. Diagungkan membaca yang tersirat dan terkekeh. Dia masih menggantungkannya pada kita. Kenapa kita menelepon? Ini akan membebaskan klan Luo dari tanggung jawab apapun ketika semuanya menjadi kacau. Double Dragon Manor baru saja kehilangan kambing hitam. Hahaha. Sekarang saya melihat bagaimana klan kecil itu mengalami pertumbuhan eksponensial. Bahkan penjaga gerbangnya pun tidak rata-rata. Sambil menghela nafas, keduanya menghadapi masalah itu sekali lagi. Sekarang dengan sedikit lebih jelas. Dengan membantu wilayah utara, rumah mereka akan dibiarkan kosong. Siap untuk diambil alih. Tapi itu hanya kerugian jangka pendek. Sementara aliansi akan tetap kuat. Mengabaikan permohonan wilayah utara adalah reaksi spontan. Memberi mereka sedikit waktu untuk aman sementara kehilangan kepercayaan dari wilayah lain.
membuat kali berikutnya mereka berperang di wilayah tengah menjadi jauh lebih sulit. Mata Yang Mulia bersinar. Setelah mengambil keputusan, kami pergi untuk menyelamatkan wilayah utara. Saya akan menyerahkan keamanan rumah kami di tangan semua orang, terutama aliansi Luo dan keterampilan militer mereka. Anda harus waspada terhadap area pusat dan mengambil tanggung jawab dan otoritas penuh. Agung, kami akan melakukannya. Luo Yunhai menangkupkan tangannya. Double Dragon Manor telah membuat keputusannya. Atau lebih khusus lagi, itu sudah dibuat sejak awal. Mereka mengadakan pertemuan ini hanya untuk membuat mereka setuju. Jangan sampai ada yang punya ide cemerlang dan mengacaukan segalanya. Keduanya belum pergi ketika sebuah tangan tua terangkat. Yang Mulia, saya ingin melaporkan sesuatu. Apa? Yang Mulia heran berbicara. Kamu adalah Penatua Su dari Sekte Kejelasan Tertinggi, kan? Apa hal mendesak yang perlu Anda sampaikan kepada kami? Penatua itu berdiri, mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang sama yang bertemu dengan Zuo Fan dalam perjalanannya ke Sekte Kejelasan Tertinggi. Terlihat ragu-ragu, lelaki tua itu mengerutkan kening sambil bergumam. Yang Mulia, sesuatu yang sangat penting harus dibagikan kepada Anda dan semua orang. Saya meminta agar Anda menahan diri untuk tidak memuji setiap orang yang Anda temui dalam perjalanan Anda. Agar Anda tidak mengundang bencana. Apa yang kamu bicarakan? Dasar bodoh. Ludahkan saja. Laki-laki lain yang duduk mulai merasa kesal dengan ucapannya. Tetua itu menghela nafas dan mengatakan sesuatu yang membuat mata semua orang terbelalak. Seorang murid Gunung Iblis telah muncul lagi. Ses. Terkesiap dengan suara bulat bergema di seluruh ruangan. Dengan semua orang membeku di tempat masing-masing. Lebih panik daripada mendengar tentang pedang tak terkalahkan dan 9 Raja Pedang. 2 tahun yang lalu, wilayah barat diguncang oleh berita tentang kekuatan satu Tuan 9 kata-kata. Sekarang Gunung Iblis telah mengirimkan murid mereka yang lain ke dunia. Dan mereka juga tidak bisa memilih waktu yang lebih buruk. Jantung berdebar kencang di dada mereka. Mencoba untuk menghilangkan kecemasan mereka. Mereka bersama dengan Exalted benar-benar ingin menghindari bertemu dengan orang tua aneh yang ditakuti itu lagi. Bahkan lebih dari Invincible Sword. Orang tua bodoh. Apakah kamu yakin? Jangan menakuti kami sekarang. Saat semua orang menyeka alis mereka yang basah kuyup, beberapa orang menjadi panik. Mereka semua adalah orang-orang yang suka membuat keributan. Mereka benar-benar maverick. Tetapi keadaan mengharuskan mereka untuk bertekuk lutut dan bersikap baik terhadap perubahan. Jangan sampai mereka ingin merasakan murka dan kehancuran yang membuat 5 sekte terhapus dari muka dunia ini. Mereka tidak mempunyai konsep untuk memberikan pipi yang lain. Tidak ketika mereka menikmati serangan pertama. Satu-satunya orang yang darahnya menjadi dingin bukanlah orang-orang yang lebih kuat dan baik, tetapi mereka yang lebih buruk dari mereka. Dapat dikatakan bahwa Gunung Iblis adalah tempat yang sangat dibenci. Sebuah lubang setan yang akan menghancurkan mereka, dan bahkan beberapa di antaranya, hanya dengan melihat salah satu murid mereka. Terakhir kali penampilan Zuo Fan membuat sekte-sekte bergejolak di pertemuan naga ganda. Membuat 9 kata Tuan keluar untuk menghancurkan 5 sekte. Sekarang setelah murid lain muncul, apa yang harus mereka lakukan? Meski benar-benar bingung, rasa takut mendominasi di antara orang-orang ini. Yang Mulia heran membentak yang lebih tua. Bicaralah dengan jelas dan detail, kawan. Sambil menelan ludah, pria itu mengangguk dan menyajikan laporan lengkapnya. Semua orang terdiam setelah dia selesai. Ya ampun. Orang itu bahkan naik level 9, ya. Dia dari Gunung Iblis. Oke. Hanya tempat aneh itu yang punya orang aneh seperti itu. Jelas juga bahwa Tuan 9 kata-kata telah mempelajari pelajarannya terakhir kali dan mengirim makhluk spiritual yang aneh untuk melindungi murid-muridnya. Sekte-sekte di wilayah barat sebaiknya menyembunyikan ekor mereka. Jika tidak, Yang Mulia heran menjernihkan suaranya dan bergumam. Bai Mei dan aku akan pergi dalam beberapa hari. Kalian semua harus bersikap baik selama kami pergi. Dasar
Anda pergi dengan sangat cepat sekarang karena Anda tahu Gunung Setan telah keluar lagi. Anda tidak sabar untuk menyelamatkan wilayah utara dari Invincible Sword. Setidaknya kamu bisa melawannya. Sementara Overlord Nine Serenities bahkan mustahil untuk disentuh. Orang-orang tua yang licik itu, yang mulia hanya mendapat pandangan kotor dari yang lain. Juga, kami juga akan mengambil Kinceng. Sebagai murid inti, ada baiknya dia belajar tentang dunia. Hahaha, teriak Bai Mei yang agung sambil tertawa kering. Persetan denganmu. Kalian para kakek tua bahkan membawa jimat keberuntungan. Tapi bagaimana dengan kami? Wajah semua orang berkedut. Dan seluruh wilayah barat mengetahui bahwa Gunung Iblis hanya ramah terhadap janda Chu Kinceng. Bersamanya, jika mereka menginjak kaki Gunung Iblis, mereka aman di belakangnya. Di bawah perisai cintanya, kedua orang tua ini akan menjadi sangat santai. Membuat marah semua orang. Tentu saja, di kawah gunung berapi di wilayah selatan, seorang gadis sedang memegang batu giok sambil melihat sekeliling. Dia menyerahkan slip itu kepada seorang pria dengan alis basah dan berkata, "Saudaraku, wilayah utara membutuhkan bantuan. Bawakan aku pedang penghancur." Kamu bahkan tidak menanyakan detailnya. Aliansi 4 negara kami adalah sebuah janji yang ditetapkan. Tidak perlu diragukan lagi. Pria besar itu berbicara dengan tenang sambil pergi. Murong Sue memperhatikan punggungnya sambil tersenyum dan mengarahkan matanya yang cerah ke arah utara. Kamu baru saja kembali dan sekarang kamu pergi. Pedang merah berputar melewati badai salju lebat. Dengan 3 lelaki tua mengelilinginya dan membuat isyarat tangan. Sangguan Fei Xiong bergegas dengan gugup. Masih tersegel. Aku tidak tahu apa yang dilakukan anak itu terhadapnya. Tapi bahkan kita bertiga pun tidak bisa melepaskan segel roh pedangnya. Hancurkan. Aku tahu dia terlalu mudah melepaskan pedangnya. Dia mengacaukan kita. Sangguan Fei Xiong mengamuk. Sialan kamu, Gu Yifan. Apa gunanya benda tak berguna ini setelah kau menyegel rohnya? Bagaimana saya bisa melawan Invincible Sword sekarang? Begitu aku mendapatkanmu, aku akan mencabik-cabikmu. Sangguan Fei Xiong menggertakkan giginya dengan Sangguan Xingyan menghela nafas di dekatnya. Matanya dipenuhi kerinduan. Dia tidak tahu bahwa Zuo Fan juga sedang terburu-buru ke utara yang dingin. Babak 980, Tanah Utara. Daratan Utara. Wilayah paling utara di antara 5 wilayah tersebut. 80% wilayahnya terdiri dari lautan luas. Dilanda es dan salju sepanjang tahun. Dunia yang sangat dingin. Lingkungan yang keras ini menyebabkan hanya sedikit sekte atau klan yang membudidayakan karena sumber daya yang terbatas. Termasuk tambang roh. Apa yang dimiliki negeri ini yang tidak dimiliki negeri lain adalah bahan-bahan menakjubkan dan ajaib yang ditemukan di balik gelombang ganas itu. Hal ini membuat manusia menganggap wilayah yang keras ini sebagai rumah mereka. Penuh dengan prospek untuk menemukan keajaiban laut berikutnya. Hasilnya juga terbukti sangat memuaskan mereka. Karena betapa langkanya pernak-pernik yang ditemukan di dasar laut. Wilayah utara menjadi pemasok utama barang-barang paling langka di dunia. Yang paling unggul dari semuanya adalah gel laut utara yang muncul dari jurang berair pada suatu saat dan dipuji sebagai obat ajaib untuk segala penyakit yang diketahui. Itu layak untuk diperjuangkan dan bahkan diperjuangkan sampai mati. Satu-satunya masalah adalah iblis laut menjaganya, membuatnya semakin sulit dan mematikan. Dengan kemunculan iblis laut yang kuat ini secara tiba-tiba, akses mereka ke laut terputus. Sehingga berbahaya bahkan untuk mengakses tempat penambangan atau berburu ikan di laut. Hal ini berarti bencana bagi wilayah utara. Terutama betapa tandusnya wilayah tersebut pada awalnya. Mereka dibiarkan menyaksikan permata yang berkilauan di balik kaca temperet dan dengan pelindung yang digosok di depannya. Karena setiap perjalanan ke laut akan menimbulkan akibat yang sangat buruk setiap kali iblis laut muncul. Menjadikannya sebuah keajaiban jika 1/10 dari mereka selamat. Demi kebaikan semua penggarap di wilayah utara. Yang terkuat dari Sekte Terang Laut, Ouyang Lingtian, belum lama ini mengambil harta karun terbesar di wilayah utara.
pedang dewa penyegel surga. Untuk menantang si iblis laut yang buas dan menyelesaikan masalah untuk selamanya. Pahlawan yang dipuja semua orang. Akhirnya bahkan tidak bisa melihat wajah iblis laut saat iblis itu melemparkannya kembali dan melukainya dengan parah hanya dalam satu bentrokan. Masyarakat sudah bergembira atas kembalinya akses mereka terhadap kekayaan. Namun kemudian mereka terkejut dengan hasilnya. Setan laut berada di luar pemahaman siapapun. Bahkan membuang yang terkuat di daratan utara seperti yang dilakukan anak kecil. Setan laut bahkan tidak perlu keluar dari kabut. Mengejek dan mengejek betapa tidak pentingnya manusia. Semua orang memucat mendengar kata-katanya. Tiba-tiba kehilangan minat pada kekayaan laut. Sayangnya, saat hujan, airnya mengalir deras. Tidak ada yang tahu siapa bajingan itu yang membocorkan bagaimana orang terkuat mereka terluka. Tapi SWAT Star Empire di area pusat mendengarnya dengan keras dan jelas. Bersuka cita dengan mengirimkan orang-orang mereka sendiri untuk mencuri pedang mereka sebagai ucapan terima kasih dalam bentuk tim yang dipimpin secara pribadi oleh tidak lain adalah pedang tak terkalahkan. Berita ini membuat seluruh negeri panik dan ketakutan. Mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk bersiap. Karena 3 bulan yang lalu, tim Invincible SWAT menghancurkan segala perlawanan dan bergerak jauh ke pedalaman wilayah utara. Orang-orang sekarang putus asa ketika orang terkuat dan paling kejam di dunia menerobos masuk ke jantung rumah mereka. Pedang dinginnya tergantung dekat di kepala mereka. Seluruh daratan utara terus-menerus berada dalam kecemasan selama 3 bulan karena bahaya nyata yang ditimbulkan oleh tim pedang tak terkalahkan. Namun orang terkuat tidak melakukan hal yang keterlaluan dan sepertinya telah menghilang. Hal yang tidak diketahui sekarang jauh lebih menakutkan. Karena mereka tidak tahu di mana dia bisa bersembunyi. Apalagi di rumah mereka sendiri. Siap menerkam mereka di saat yang tidak mereka duga. Itu jatuh ke tanah yang dingin dan pahit sebagai lapisan es yang menambah kesengsaraan masyarakat. Membuat mereka menggigil tanpa henti. Namun, hal ini terbukti tidak menjadi perhatian seseorang. Tidak sedikit pun. Napas Suofan mengepul saat dia tersenyum. Kiawer, kita akhirnya sampai di wilayah utara. Sekarang kita tinggal sampai ke pantai laut utara. Saya ingin tahu seberapa jauh jaraknya. Tetapi ayah, mengapa kita tidak terus saja menunggangi burung besar itu? Butuh waktu lama untuk mencapai pantai sekarang. Dia sedang memegang tangan seorang gadis manis berusia 7 tahun. Meskipun dia mengerutkan kening padanya. Zuofan menghela nafas. Kiawer, kamu tidak mengetahui sifat manusia. Negeri-negeri utara sekarang lebih terluka daripada biola. Takut pada bayangan mereka sendiri. Ketakutan dapat menyebabkan kegilaan. Dan menunggangi gagak berkepala 3 akan terlalu mencolok. Melukiskan sasaran di punggung kita. Kami tidak punya peluang melawan masa yang marah di belakang kami dan hanya akan menunda perjalanan kami. Ingat ini baik-baik. Kebijaksanaan adalah sisi terbaik dari keberanian. Masuk secara membabi buta hanya akan memperburuk keadaan dan membuang waktu. Terutama karena kalian anak-anak yang begitu berubah-ubah. Kita tidak akan pernah mendengar akhirnya. Alis Kiawer bergetar. Tatapan bingungnya tidak pernah lepas darinya. Zuofan menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Aku pasti menjadi konyol. Sanzi muda telah berada di sekitar manusia selama bertahun-tahun. Namun dia belum memahami cara hidup manusia. Kiawer baru saja meninggalkan rumah yang aman, jadi bagaimana dia bisa mengetahui seluk-beluk kemanusiaan? Satu langkah pada satu waktu. Melonggarkan nafas. Zuofan terus memegangi Kiawer yang kebingungan sambil berjalan menuju kota. Berhenti. Siapa kamu dan apa tujuanmu di Sea Bright City? Mereka sangat tidak disambut oleh penjaga besar di gerbang. Begitu seriusnya hingga dia bahkan mengeluarkan aura panggung harmoni jiwanya. Secara keseluruhan, Zuofan harus diabaikan dengan budidaya panggung radiannya dan kekuatan Kiawer yang tersembunyi rapat dihiasi dengan harta iblisnya. Namun karena beberapa alasan, para penjaga ini cukup bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Tidak menyia-nyiakan apapun.
Atau lebih seperti rasa takut yang mendorong mereka memanjat tembok begitu tinggi sehingga mereka akan melompat jika ada suara gemerisik sekecil apapun. Mereka semua tegang karena mereka bahkan akan melihat serangga sebagai ancaman terselubung. Zuo Fan mengeluarkan sebuah kartu emas dari cincinnya, yang hanya dapat dimiliki oleh klien paling terhormat dari Serene Sores Trading. Saya seorang pedagang dengan putri saya. Di sini untuk berbisnis. Kamu. Mata penjaga besar itu bergetar mengenalinya. Lalu dia berkata kepada yang lain. Saya kenal orang ini. Dia dari Serene Sores Trading. Saya akan mengantarnya untuk menangani bisnisnya sementara Anda tinggal di sini dan mengawasi apapun yang bergerak. Pastikan tidak ada mata-mata dari area pusat yang masuk. Orang-orang lain mengangguk lalu mengabaikan Zuo Fan sementara penjaga besar itu segera menunjukkan jalan tanpa bertanya lagi. Dalam perjalanan, penjaga itu berbicara kepada Zuo Fan. Tuan, tolong ikuti saya. Aku akan membawamu ke markas kami. Apakah kalian menyusup ke kota ini? Kenapa bahkan gerbang pertahanan, goda Zuo Fan. Pria itu menghela nafas. Bisnis tidak akan pernah bisa lepas dari politik. Perusahaan menyebarkan pengaruhnya ke setiap domain dan bekerja dari bayang-bayang untuk berjaga-jaga. Tapi kemudian basis perusahaan mengalami insiden besar dan semua cabang mulai menggunakan semua aset mereka atas panggilan Tuan Muda. Mengikat semua orang menjadi satu. Saya pekerja terendah dan diperintahkan untuk menunjukkan kepada siapapun yang memegang kartu itu ke pangkalan. Saya bahkan tidak mengenal anggota basis lainnya atau klien berharga lainnya. Tapi aku yakin seseorang akan berbicara denganmu di sana. Zuo Fan menyipitkan mata dan mengangguk. Jangkauan Serene Sores Trading benar-benar jauh di 5 negeri. Wu Tua sangat cerdas. Sudah membuka jalan bagi mereka untuk melarikan diri jika terjadi kesalahan. Saya harus mengatakan, saya memenangkan banyak waktu dengan menggunakan Tuan Muda kedua yang tidak sadar untuk membuat semua ini untuk penggunaan pribadi saya. Dengan semua tempat di wilayah utara dijaga ketat, berjalan-jalan akan jauh lebih sulit tanpa bantuan perusahaan ini. Sekarang aku seperti ikan di air. Haha. Zuo Fan menyeringai pada dirinya sendiri. Orang besar itu membawa barang-barang itu ke toko setempat. Dalam kondisi yang cukup kumuh. Tidak memiliki kemegahan dan kemewahan yang seharusnya dimiliki perusahaan besar. Zuo Fan tahu bahwa kontak barunya dengan Serene Sores Trading ada di sini. Toko yang rusak hanyalah sebuah kedok belaka. Penjaga toko. Kamu mendapat pelanggan. Berjalan di dalam toko seluas 10 meter persegi. Satu-satunya pajangan adalah konter dengan beberapa barang rata-rata sementara di belakangnya ada dinding dengan pintu tua. Di sebelahnya berdiri seorang lelaki tua kurus. Tampak terhanyut. Pria besar itu menatapnya lalu pergi. Mata lelaki tua itu bersinar dan menatap Zuo Fan. Sambil nyengir, Zuo Fan menarik Kiawer ke arah lelaki tua itu. Dia mengamati kedua pendatang baru itu lalu nyaris tidak berbicara. Dulu kita sama mulianya dengan surga. Sekarang jatuh ke neraka. Bagaimana kita dapat memperbaiki penderitaan kita dan sekali lagi menghadapi langit yang tak berujung? Aku akan membuat jalan melewati tumpukan daging dan darah dan membawa kita keluar dari gerbang neraka. Tertawa saat menghadapi kematian. Ikuti aku dan kita akan berjuang kembali ke puncak kita. Melalui lautan darah dan segunung mayat, aku akan membuat jalan keluar dari gerbang neraka. Tertawa saat menghadapi kematian. Sampai suatu hari kita sekali lagi meraih surga. Zuo Fan berbicara perlahan. Orang tua itu mengangguk sambil menghela nafas. Saya hanya bisa berharap. Lewat sini, Tuan. Orang tua itu membuka pintu di belakang. Kiaur, tunggu di sini. Menyuruh putrinya untuk tinggal. Zuo Fan memasuki kegelapan di balik pintu. Bersambung.